Halo. Oke guys, bicara soal makanan, tentu masakan Indonesia adalah masakan yang paling lezat dan paling nikmat di seantero jagat bumi ini. Tidak hanya lezat dan nikmat, kuliner Indonesia juga menawarkan harga yang sangat murah dibanding kuliner-kuliner di negara lain. Oke, wisatawan mancanegara pun sangat senang untuk menikmati kuliner kita ya guys. Ya, mereka datang ke sini berbondong-bondong untuk membeli kuliner kita. Bahkan ada mungkin ada dari beberapa mereka yang belajar masak di sini dan membuat restoran di negara asalnya. Wow. Oke. Tapi di video ini saya akan membahas tentang kuliner-kuliner Indonesia di luar negeri, bukan di dalam negeri. Berapa sih harga kuliner di Indonesia di luar negeri? Simak video berikut ini. Ciao. Oke, yang pertama adalah rendang. Nah, rendang, ya bicara soal rendang, kalian pasti tahu kan rendang itu asalnya dari mana sih? Yeps, rendang asalnya dari Minangkabau, atau yang bisa kita sebut rendang nasi padang. Wis, enak pokoknya. Nah, rendang ini tidak hanya memberikan rasa yang nikmat dan memberikan rasa yang lezat, tapi juga ya harga yang paling lumayan murah. Makanan berbumbu daging sapi ini ya teman-teman, sangat digemari oleh beberapa wisatawan mancanegara. Ya, beberapa juga ada yang belajar di sini. Konon katanya rendang telah dinobatkan masuk jajaran makanan paling lezat di dunia. Wah, pokoknya Indonesia juara ya soal makanan. Nah, untuk harga satu rendang sendiri di Indonesia kan juga lebih relatif murah ya, seperti sekitar 15.000 sampai 20.000 aja. Nah, ini di Amerika, berdasarkan riset yang telah saya baca, di Amerika itu satu potong daging rendang itu dihargai $10. $10 itu berapa tau? 150.000 kan. Nah, untuk di Singapura, karena saya juga pernah ke Singapura dan pernah melihat sendiri kan, itu satu potong rendang itu $8 coy. $8 itu 80.000 kalau di rupiah ya, berdasarkan kurs dolar Singapura. 80.000 sih buat aku, wah, makan 2 hari cuy. Makan 2 hari itu udah nikmat sekali kan. Mungkin kita juga bisa belajar tuh masak rendang dan kita bisa menjualnya di negara-negara lain. Kita akan kaya raya. Oke, next. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu sate ayam. Nah, sate ayam sendiri salah satu masuk makanan favorit di Indonesia. Bahkan di kota saya itu ada sate ayam khas gitu loh, bumbunya khas. Ya, menurut aku sih setiap daerah, mungkin ya setiap provinsi itu punya sate ayam ciri khasnya sendiri-sendiri. Misalnya kalau di Padang itu kan ada sate Padang, mungkin terbuat dari sate ayam terus dimasak bumbu Padang atau gimana kan, saya juga kurang tahu. Bali itu juga ada sate betutu kan. Nah, jadi sate itu juga salah satu masuk jajaran makanan terlezat di dunia dengan harga yang seporsi 10 tusuk ya. 10 tusuk kan kalau di kita kan murah banget kan. Kalau di daerah saya tuh 10 tusuk ya mungkin bisa jadi 10.000 sampai 15.000 lah. Cuman kalau di daerah kalian yang nonton nih, komen ya, di daerah kalian berapa sih harga saat sebungkus satu bungkus sate itu harganya berapa? Makanan yang sangat enak disantap menggunakan lontong ataupun menggunakan nasi ini juga sangat populer di Jerman gitu teman-teman. Di Jerman loh, sekelas Jerman ada restoran Indonesia yang mungkin orang Indonesia sih, terus dia itu menjual sate dan ini memang katanya banyak banget orang-orang Jerman yang suka makan sate dan harga yang ditawarkan di Jerman tuh juga sangat relatif jauh daripada di kita gitu loh. Bayangkan satu porsi sate dibanderol 10 euro itu kalau dirupiahin sekitar 250.000 ya.
250.000 kalau nggak salah sih ya. 250.000 loh, satu bungkus, satu porsi itu 250.000. Coba bayangkan kalau di kita itu pasti udah dapat banyak banget kan. Wah, gila men, itu mahal banget sih. Ya mungkin kalau kita jualan di sana sih akan bisa menjadi kaya. Waduh. Karena kan satu porsi aja udah 10 euro, gila lah pokoknya. Oke, nextnya yaitu pecel lele guys. Nah, pecel lele kan sangat mudah ya dijumpai di pinggir jalan ya. Warung-warung Lamongan, warung-warung lesehan itu kan pasti mempunyai menu pecel lele. Nah, pecel lele juga masuk loh jajaran makanan terenak di dunia konon katanya. Harga yang dijual juga kalau di Indonesia juga relatif murah sih menurut aku. Jadi ya nggak mahal-mahal amat. Nah, ternyata pecel lele itu sangat digemari oleh orang-orang Swiss guys. Swiss sekelas Swiss ya. Di sana itu ada restoran Indonesia yang membuka masakan Indonesia dan ada menu pecel lelenya. Nah, ternyata di sana itu dijual sebesar 15 euro atau berapalah ya, kurang lebih 15 euro itu sekitar kalau dirupiahin itu 225.000 coy. Gila apa itu. Wah gila, itu mahal banget ya. Kalau 225.000 kalau kita beli di sini itu udah dapat berapa itu ya, berapa porsi pecel lele, gila lah pokoknya. Jadi sangat menguntungkan jika kalian yang pengen kerja di luar atau membuat bisnis restoran di luar negeri dengan masakan Indonesia, itu juga sangat menguntungkan. Tapi kembali lagi ke bahan bakunya di sana juga berapa gitu. Kalau di kita kan ya bahan bakunya murah, harganya pun juga cukup terjangkau gitu loh. Jadi ya one by one balance gitu loh. Oke, next yaitu gado-gado guys. Nah, gado-gado sendiri kan makanan khas Indonesia ya. Makanan khas Indonesia yang isinya itu sayur-sayuran, terus ada kerupuk, mungkin kalau kalian suka lontong ditambah lontong juga bisa. Terus ada irisan telurnya, terus ditaburi bumbu kacang, terus ditambah bawang goreng. Itu kan udah rasanya lezat sekali. Rasanya udah menggelitik lidah lah pokoknya, dan enak banget disantap saat berbuka puasa ataupun setelah sholat tarawih kalian pengen nyantap gado-gado. Waduh, enak Apple itu. Terus gado-gado sendiri kan didapat di Indonesia juga sangat mudah, dan kalau kalian buat sendiri kan juga sangat mudah kan. Dengan harganya juga kalau di kita juga sangat terjangkau, nggak mahal-mahal banget kan. Jadi ya itu menjadi salah satu primadona turis mancanegara untuk menikmati gado-gado. Harga di Indonesia kan relatif murah, sekitar 10.000 sampai 15.000 lah ya. 10.000 sampai 15.000 di New York, Amerika Serikat. Gado-gado itu dibanderol sekitar $10 dengan kurs rupiah. Kalau sekarang sekitar 14.600, kalau nggak 15.000 lah. Itu ya 150.000 lah, kurang lebih 150.000 di New York guys. 150.000 itu udah dapat 15 porsi coy, gila. 15 porsi udah bisa buat 15 orang. Wah pokoknya hanya vegetable kan murah ya. Kalau kalian beli sayuran di Amerika pun juga mungkin agak murah kan, cuman yang membedakan mungkin ya ciri khasnya aja sih mungkin. Oke, next pisang goreng. Nah, pisang goreng kan mudah ya ditemui di pinggir jalan. Orang-orang yang mungkin jual gorengan itu kan pasti banyak banget yang jual pisang goreng. Nah, atau kalian bisa buat sendiri pisang goreng. Nah, pisang goreng kan juga sangat fenomenal di Indonesia. Mungkin hanya ada di Indonesia mungkin ya. Cuman kalian kalau kalian tahu, mungkin ada beberapa negara yang punya pisang goreng. Jadi ciri khas pisang goreng sendiri bisa komen di kolom komentar. Nah ini tuh unik coy, pisang goreng di Belanda. Yang jual katanya sih orang Indonesia yang jual di Belanda itu.
Dan ternyata dibanderol 5 euro cuy, 5 euro. 5 euro ya kalau dirupiahin sekitar 75.000 sih. Mungkin ya 75.000. Itu udah sangat gila coy. Pisang goreng di Indo aja 1.000 udah dapet loh. Di sana 75.000. Kalau kita beli dapat 75 pisang. Oh my god. Kalau kita jual di sana auto kaya dong, boleh-boleh ke Indo. Tapi itu kembali lagi ya, kita kan nggak tahu, saya pun nggak tahu bahan bakunya berapa. Jadi mungkin dijual 5 euro seharga 75.000 itu ada alasannya kenapa. Mungkin bahan bakunya sulit ataupun bahan bakunya mahal gitu. Pisang di sana mahal mungkin karena mungkin tidak ada lahan pisang. Kalau di kita kan, kalau di Indo mungkin setiap daerah, setiap tempat, bahkan setiap desa itu kan ada pohon pisang gitu loh. Jadi mudah. Jadi ya mungkin kalian yang pengen kerja ke Belanda bisalah jualan pisang auto kaya. Wes keren. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ini makanan yang sangat fenomenal dan pasti kalian tahu karena di setiap tempat, di setiap daerah, di setiap pinggir jalan itu pasti banyak banget yang jual makanan ini. Yaps, makanannya yaitu bakso. Oke, makanan bakso sendiri ya menjadi masakan fenomenal di Indonesia kan. Wow, karena kan bakso sendiri ciri khas orang Indonesia. Cuman memang beberapa negara ada yang menjual bakso seperti negara tetangga Malaysia, Singapura gitu. Dan waktu saya ke Singapura, bakso di sana harganya itu sekitar berapa coba? $5 cuy, $5 atau 50.000 ya. Mungkin masih relatif murah ya kalau dibandingkan kita. Ya bukan murah sih, kalau di kita kan mungkin kalau masuk ke restoran itu udah harganya kan selangit ya. Cuman kalau kita temukan di pinggir-pinggir jalan ataupun orang-orang yang jual gerobakan itu kan wah sangat relatif murah. Jadi kalau dibandingin bakso restoran dan bakso pinggir jalan itu beda cuy. Sorry ya guys, puasa. Ya beda cuy karena mungkin dari cita rasa, dari kebersihan, kenyamanan tempat itu kan juga dibayar gitu loh. Jadi restoran pun juga nggak mau rugi gitu loh. Kursinya enak, tempatnya enak, suasananya enak, ber-AC, mungkin seperti itu sih yang membedakan harga bakso itu relatif mahal. Oke, next. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya membahas seputar makanan Indonesia yang harganya sangat tidak wajar. Harganya sangat tidak wajar kalau dirupiahin. Harganya sangat mahal di luar negeri. Wow, dari Amerika sampai dengan ke Eropa. Ya, sekian dulu video saya hari ini. Bantu subscribe, bunyikan lonceng, serta like and share video ini ke sosial media kalian biar teman-teman kalian tahu makanan-makanan termahal di Indonesia yang mendunia. Wow, mendunia. Oke, sampai jumpa.